Tapi kalau di kota-kota besar seperti London yang jauh dari tempat kerusuhan sih, semua kehidupan berjalan normal seperti biasanya aja. Secara psikologis saja kita jadi merasa agak insecure sedikit gitu aja kan dengan situasi seperti ini gitu kan. Penjagaan tempat-tempat ibadah di London tuh tidak ada yang terlalu mencolok gitu kan. Tapi memang apa namanya tempat-tempat yang dulunya mungkin nggak ada polisi patroli, jadi polisi berpatroli lebih sering. Ya, halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, peristiwa penusukan yang menewaskan 3 anak perempuan berkembang menjadi kerusuhan di Inggris. Kerusuhan di Inggris ini meluas usai peristiwa pembunuhan 3 anak perempuan di kelas menari anak di Southport pada 29 Juli 2024 lalu. Kemudian kasus ini disusupi isu hoax dari para kelompok anti-imigran. Mereka menyebar informasi bahwa tersangka penikaman yakni imigran muslim radikal. Padahal polisi baru saja mengonfirmasi bahwa tersangka bernama Axel Ruda Kubana berusia 17 tahun yang merupakan kelahiran dari Inggris. Namun kelompok anti-imigran tetap melancarkan aksi protesnya yang berujung pada pembakaran, penjarahan, hingga kekerasan. Terjadi lempar-melempar botol antara kelompok anti-imigran dengan kelompok penentang rasisme di Liverpool, kemudian di Bristol, Hull maupun di Belfast. Dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan 4.948 WNI di Inggris dalam keadaan aman. Dan terkait kondisi terkini di Inggris, kita akan berbincang dengan seorang WNI di London, Inggris. Ada Mas Wahyu Hansudi yang saat ini tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat siang Mas Wahyu. Selamat siang Mbak Afia dan selamat pagi waktu UK. Ya, selamat pagi ya untuk di Inggris ya Ya, Mas ya. Ini kita ya. memulai aktivitasnya dengan wawancara Mas Wahyu terkait kondisi terkini di Inggris. Boleh diceritakan Mas bagaimana kondisi terkini di Inggris ini setelah terjadinya kerusuhan yang seminggu ini masih full terus terjadi Mas? Iya, kondisi di Inggris secara umum untuk di kota-kota besar sih masih relatif cukup kondusif ya. Jadi kehidupan juga masih berjalan seperti apa adanya dan nggak ada apa namanya perubahan yang cukup drastis atau signifikan setelah kerusuhan-kerusuhan itu terjadi. Karena kalau di kota-kota besar seperti di London ini memang jauh dari tempat-tempat kerusuhan yang tadi telah disebutkan gitu kan. Karena mayoritas tempat-tempat tadi itu berjarak sekitar 2,5 jam sampai 4 jam dari London. Ya baik, ini jarak 2,5 jam bisa kita bilang ini jaraknya cukup jauh. Tapi kalau misalnya kondisi dipastikan aman oleh Mas Wahyu tadi, tapi apakah sudah sedikit ada perubahan gitu Mas? Karena ini ada isu-isu terkait dengan anti-imigran, kemudian anti-Islam juga Mas. Seperti apa Mas sekarang kondisi sosialnya gitu Mas? Ya kondisi sosialnya itu mungkin perubahannya terhadap kita semua itu kita harus menjadi lebih ini ya, secara secara psikologis saja kita jadi merasa agak insecure sedikit gitu aja kan dengan situasi seperti ini gitu kan. Tapi ya itu artinya masing-masing dari kita aja supaya kita lebih mewaspadai aja, apa namanya, kalau kita jalani kira-kira kita jalan di mana, mau ke mana. Nah ini mesti, kita berpikir ulang gitu kan. Ya, Mas Wahyu kemudian bisa diceritakan juga Mas secara kondisi sosial mungkin ya Mas ya terkait dengan kerusuhan ini seperti apa Mas yang diterima oleh warga negara asing di London Mas? Kondisi sosial sebenarnya kalau secara umum tuh untuk kota-kota yang, tidak terjadi kerusuhan atau demo itu, normal-normal aja sih. Cuma mungkin kita secara individu menjadi lebih, kita harus sedikit lebih alert, lebih waspada gitu kan, kemudian lebih hati-hati. Dan kita kalau jalan juga mungkin kita mesti harus plan, nah kira-kira ini kita jalan di mana dan, ke seperti itu. Tapi kalau di
kota-kota besar seperti London yang jauh dari tempat kerusuhan sih, semua kehidupan berjalan normal seperti biasanya aja. Oke, berarti, ini belum ada pembatasan aktivitas ya, Mas, ya, terkait dengan kerusuhan ini, Mas? Himbauan secara maksudnya secara, wajib dari pemerintah supaya kita tidak beraktivitas di atas jam berapa itu nggak ada, Mbak. Jadi masih masih belum ada. Jadi ya mungkin kita aja secara maksudnya secara individu kita mesti plan aja gitu kan, dan terutama juga buat, eee, apa namanya, kaum perempuan gitu kan, mungkin kalau jalan ke mana ya lebih baik, eee, jangan sendiri gitu, lebih baik ada temennya gitu kan, sehingga kalau ada apa-apa itu, artinya, bisa segera bertindak dengan cepat, gitu, Mbak. Oke, baik. Ini berarti, fasilitas publik, transportasi umum juga semuanya berjalan dengan biasa ya, Mas, ya, kalau untuk di London ya, Mas, ya? Ya, semuanya berjalan dengan biasa, jadi dan komunitas-komunitas warga sekitar juga mereka mulai membuat semacam, WA group gitu kan, jadi WhatsApp group. Jadi untuk mengupdate, kondisi atau situasi, terakhir yang ada saat ini. Sehingga kita tetap update dengan, situasi, terkini gitu, Mbak. Baik, Mas Wahyu. Kemudian himbauan dari KBRI sendiri seperti apa, Mas? Apakah sudah ada pendataan saat ini atau seperti apa, Mas? Nggak ada. Jadi himbauan dari KBRI itu sifatnya secara umum, jadi sama dengan pemerintah Inggris. Jadi maksudnya, kita diminta lebih hati-hati, kita diminta lebih waspada, terus kemudian juga itu tadi, kalau kita keluar misalkan diusahakan jangan sendirian gitu kan. Kemudian juga misalkan kalau di tempat-tempat yang terdampak kerusuhan secara langsung, lebih baik jangan keluar kalau memang tidak ada keperluan yang secara, mendesak kemudian gitu kan. Dan kalau terjadi apa-apa ya kita harus segera menghubungi, otoritas keamanan setempat. Ya, baik Mas Wahyu. Kemudian ini kita kembali mengungkit soal ada isu agama ya Mas ya di balik kerusuhan ini. Terkait dengan Ya, ini Mas, bagaimana Mas penjagaan di tempat-tempat ibadah di London khususnya Mas? penjagaan tempat-tempat ibadah di London tuh tidak ada yang terlalu mencolok gitu kan. Tapi memang, apa namanya, tempat-tempat yang dulunya mungkin, nggak ada polisi patroli, jadi polisi berpatroli lebih sering, kemudian juga jarak, beberapa meter itu kadang-kadang ada mobil, polisi berjaga-jaga itu aja. Jadi sifatnya lebih ke, preventif aja, Mbak, jadi itu. Oke, baik. Oke, Mas, ini kalau di Indonesia, Mas, ini kayak seperti narasi Ya, kerusuhan ini kan, besar sekali ya, Mas, ya. Walaupun memang ya, mungkin di ya, lokasi karena jauh ya, Mas, ya, ini ya, terjadinya memang kalau kita lihat foto dan videonya juga memang ya agak berat gitu, agak besar gitu kerusuhannya. Bahkan kalau kita mengingat kerusuhan pasti Indonesia identik dengan kerusuhan tahun 98. Nah, itu apakah kondisinya semencekam ya. itu, Mas, atau seperti apa, Mas? Enggak sih sebenarnya sebenarnya enggak. Jadi, kalau 98 itu kan kerusuhan di Indonesia itu kan serempak dan mulainya terjadinya justru di, kota-kota besar kan, di Jakarta misalkan, kemudian meluas ke kota-kota besar yang lainnya. Kalau di sini yang terjadi saat ini tuh sebenarnya lebih ke ini aja, sebenarnya kejadian itu, di kota-kota kecil justru gitu kan. Kota-kota kecil yang, jauh dari capital city yang jauh dari London gitu kan. Dan ini tidak masif kemudian, merembet ke kota-kota besar seperti Manchester, London, Birmingham atau yang lain-lainnya masih belum ke situ. Jadi, ya mudah-mudahan sih nggak ke situ juga Mbak, gitu kan. Iya. Ya baik Mas Wahyu. Kemudian Mas ini mungkin ada chit-chat sama warga Inggrisnya atau seperti apa. Ini apa sih Mas yang mereka kepengennya tuh dari pemerintah dalam dalam menghadapi kasus ini ya Mas ya? Karena kalau kita breakdown lagi, ini informasinya kan hanya sebatas kalau misalnya pelaku namanya ini dan berusia 17 tahun karena terbatas usia juga ya, jadi tidak bisa diekspos lebih banyak gitu Mas. Nah ini apakah Iya. ada keinginan-keinginan juga yang Mas dengar dari masyarakat di Inggris, Mas, terkait dengan pemerintahnya saat ini, Mas?
Iya, kalau secara umum sih kita berharap karena ini pemerintahan juga, lumayan cukup baru ya, tapi sistemnya udah tertata dengan baik gitu kan. Ya secara umum sih kita berharap supaya pemerintah segera bertindak gitu kan, sehingga, apa namanya, bisa segera melakukan mitigasi gitu kan terhadap kondisi yang ada saat ini gitu kan. Harapannya sih hanya itu sehingga, kerusuhan-kerusuhan itu nanti tidak akan meluas ke kota-kota yang lain. Oke, baik, Mas. Ini mungkin secara personal ya, Mas, apakah lagi pengen Ya. ada rencana jalan-jalan gitu, Mas, ke daerah-daerah yang kerusuhan akhirnya harus tertunda atau seperti apa, Mas? Kebetulan nggak ada karena emang, eee, daerah kerusuhannya lumayan, lumayan jauh banget. Artinya 4,5 jam itu kalau karena jalanan lewat jalan tol terus itu lumayan jauh banget dan kebetulan masih belum ada rencana untuk ke sana saat ini. Oke, baik. Kalau begitu Mas Wahyu, ini kita bersyukur ya Mas ya kalau misalnya Mas Wahyu dan Ya, teman-teman di London dan seluruhnya yang ada di bagian di Inggris ini saat ini kondisinya masih aman. Kita berdoa semoga ini kerusuhannya juga cepat selesai dan semua warga negara Inggris maupun warga warga negara Indonesia maupun warga Inggris semuanya aman sehingga kondisinya aman terus walaupun ini juga tetap menanti ya Mas ya, bagaimana tindakan-tindakan dari pemerintah untuk segera menghentikan kerusuhan di Inggris. Terima kasih Mas Wahyu waktunya siang ini ya Mas ya. sama-sama Mbak Afia, terima kasih juga Mbak. Iya, baik. Ya Ya. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan WNI di Inggris, Mas Wahyu Hansudi yang memastikan kalau saat ini kondisinya di London baik-baik saja, kemudian kerusuhan ini jauh, lokasinya dari London sekitar 2,5 jam, namun kita sama-sama berdoa segera kerusuhan ini dapat segera berakhir dan masyarakat Indonesia di Inggris maupun masyarakat Inggris dapat beraktivitas dengan normal kembali. Kalau begitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.